Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali walaupun tidak secara langsung, berjumpa dengan tatap muka, tapi setidaknya kita masih menyambung komunikasi melalui media online. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada informasi yang kita sampaikan melalui grup Sekolah Imam Masjid, bahwa malam hari ini kita akan mulai kembali kegiatan belajar kita, walaupun tidak langsung, tetapi melalui online. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Maka kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan, karena memang apa yang harusnya disyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, semuanya wajib kita syukuri. Dan seorang muslim hendaknya selalu bersyukur kepada Allah pada semua keadaan. Ya. Jadwal yang sudah kita sampaikan malam hari ini adalah pelajaran akidah yang seharusnya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Adi Abdul Jabbar di pekan ke-1 dan ke-2. Kemudian nanti hari Selasa di pekan ke-3 dan ke-4 adalah Ustadz Muhammad Alif untuk pelajaran akidah. Kemudian besok hari Rabu adalah pelajaran fikih. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rafiul Anwar di pekan pertama dan kedua, dan selanjutnya di pekan ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Ustadz Agus Santoso. Jadi buku atau kitab yang kita gunakan masih sama. Yang akidah adalah buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau
Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Dan untuk buku fikih kita menggunakan kitab fikih Muyasar. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita uji coba pembelajaran melalui Zoom ini. Ya. Dan kebetulan beliau Ustadz Adi Abdul Jabbar sedang safar, maka malam hari ini insya Allah sedikit kita akan membahas tentang akidah, ya, tentang akidah. Ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu tentang akidah merupakan ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu akidah ini membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, haknya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan dakwah para rasul, ya, diutus kepada umatnya, semuanya mereka mengajak umatnya ani'budullaha, agar umatnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, dan telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, ani'budullaha, agar mereka semuanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Kalau kita mengulang kembali bahwa akidah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata al-aqd, ya, yang artinya ikatan. Ya, al-aqdu artinya adalah ikatan, ya, atau rabtus syai'in biquwwah. Jadi mengikat sesuatu dengan ikatan yang kuat. Ya. Jadi akidah itu secara bahasa artinya adalah ikatan, jadi mengikat sesuatu dengan kuat. Kemudian secara istilah akidah itu adalah keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, ya, kepada siapa? Kepada Allah. Keimanan atau keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, hari akhir, serta keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi akidah secara istilah itu adalah kita mengimani rukun iman yang jumlahnya 6. Ya. Ini penting untuk kita ilmui. Ya, jangan sampai seorang muslim, ya, yang mengaku beragama Islam tetapi dia tidak paham atau tidak hafal apa itu rukun Islam. Ditanya, kamu seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Kamu hafal enggak rukun Islam? Diem. Ya, ini coba, ya, maka kita sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga hendaknya selalu mengajarkan, mendidik. Yang pertama kali kita ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita adalah tentang akidah. Ya, kita biasakan anak-anak kita mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kita pahamkan itu. Ya. Kemudian juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana dia bisa menghafal, ya, surat Al-Fatihah.
di mana surat ini paling sering kita ucapkan. Jadi surat yang paling sering dibaca oleh seorang muslim adalah surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Maka kalau dari kecil anak-anak kita ajarkan ini, kemudian orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya surat Al-Fatihah, kemudian anak itu bisa hafal karena yang ngajarinya orang tuanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya. Anak kecil diajarkan. Karena anak kecil itu mudah sekali untuk menghafal, dia mudah sekali untuk merekam apa yang dia dengar. Dia mudah sekali atau cepat sekali merekam apa yang dia lihat. Oke. Coba kalau antum punya anak kecil di rumah, ya, kemudian antum membaca Al-Quran, maka anak yang masih kecil, ya, yang umurnya 2 atau 3 tahun, dia akan menirukan kebiasaan orang tuanya di rumah. Dia akan bergaya mengambil buku, ya, terus kemudian dia seolah-olah membaca Al-Quran, padahal anak itu belum bisa membaca. Ya. Begitu juga ketika seorang ayah atau seorang ibu, dia sedang sholat di rumah, maka anak-anaknya pun juga akan menirukan gerakan orang tuanya, bapaknya atau ibunya yang sedang sholat, walaupun gerakannya itu tidak sempurna. Ya. Makanya inilah hikmah. Kenapa ya syariat Islam ini menekankan atau lebih mengutamakan kenapa seorang wanita itu diperintahkan untuk sholat di rumahnya. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, barangkali salah satu hikmahnya apa? Agar anak-anak itu terbiasa melihat gerakan sholat yang dilakukan oleh ibunya. Coba sholat 5 waktu dikerjakan di rumah. Sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Padahal kita tahu seorang anak itu paling dekat dengan siapa? Dengan ibunya. Kebiasaan anak, kebanyakan anak itu dekat dengan ibunya. Walaupun ada yang dekat dengan bapaknya. Ya. Terkadang anak itu takut malah sama bapaknya. Maka kita pahamkan agar anak itu bisa dekat dengan dua-duanya. Kadang anak kecil, kalau anaknya laki-laki berantem dengan saudaranya, kakaknya, adiknya bilang, tak bilangin abi lo. Ya, berarti di mata anak, seorang ayah itu memiliki ketegasan. Dia bisa membela, dia bisa memutuskan sebuah perkara, sehingga ketika anak rewel, ketika anak berselisih dengan saudaranya atau temannya, dia bilang, tak bilangin abi lo. Ya. Dan ini mungkin juga ya hikmah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali sholat maktubah, sholat yang wajib. Jadi sholat sunnah bagi seseorang itu lebih utama dikerjakan di rumahnya. Kecuali sholat yang wajib, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu dikerjakan secara berjamaah. Itu wajib dikerjakan secara berjamaah bagi laki-laki di masjid. Adapun sholat sunnah yang lebih utamanya adalah dikerjakan di rumah. Kenapa? Mungkin juga di salah satu hikmahnya adalah supaya keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil, ya, atau anak-anak perempuannya itu terbiasa melihat orang tuanya melakukan gerakan sholat di rumah. Jadi ini penting. Pondasi utama seorang ayah atau seorang ibu untuk mengajarkan kepada anaknya akidah yang benar. Karena kita dapati ya sampai saat ini pun masih banyak ya akidah-akidah masyarakat yang masih menyimpang, keyakinan-keyakinan yang salah terhadap Allah, keyakinan-keyakinan yang salah ya terhadap
sebuah peristiwa. Ya, sehingga apa? Itu berimbas kepada akidah mereka. Ya, berimbas kepada akidah mereka. Jadi anak-anak kita itu perlu juga kita tekankan untuk ya menghafal rukun Islam ya agar mereka terbiasa melakukan rukun Islam yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebuah kalimat yang di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kita ajari mereka ya supaya akidah yang bagus itu tertanam kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi ya, orang yang beragama Islam tapi nggak mudeng dengan ajaran agama Islam, nggak mudeng dengan hukum Islam, ya, atau malah sebaliknya agamanya Islam malah membenci, ya, atau memusuhi agama Islam. Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Ya, begitu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita surat Al-Fatihah yang ini sering kita baca. Ya, di dalamnya terdapat kandungan yang sangat mulia, surat yang sering kali kita ucapkan atau kita baca dalam sholat kita, ya, sehingga anak terbiasa mendengarkannya, mengucapkannya, dan juga paham dengan artinya. Jadi kalau ada orang Islam kok nggak hafal surat Al-Fatihah itu kan lucu. Berarti orang ini sholat apa enggak? Kamu agamanya apa? Agama saya Islam. Kamu hafal nggak surat Al-Fatihah? Nggak hafal. Lah berarti selama ini sholat nggak? Ya. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekalipun orang itu tidak bisa baca Al-Quran, sekalipun dia tidak bisa baca Al-Quran, tapi kalau orang Islam atau seorang Muslim, ada seorang Muslim yang tidak bisa baca Al-Quran, tetapi dia ikut sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya, yang dia akan mendengarkan bacaan imam di sholat subuhnya, ya, sholat maghribnya dan sholat isyaknya, maka dengan dia sering mendengarkan bacaan imam itu, dia akan menjadi hafal. Ya. Tapi kalau ada seorang Muslim kok nggak hafal surat Al-Fatihah, lah ini sholat apa enggak? Padahal kita tahu sholat adalah rukun Islam yang kedua. Ya. Rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan ya, bagi kita semuanya untuk melakukannya. Yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, sholat 5 waktu tidak ya boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sakit, wah saya izin dulu nggak sholat subuh karena sakit. Saya izin dulu nggak sholat ini karena sakit. Tidak boleh seperti itu. Dalam kondisi apapun, sekalipun dalam perang, ya, agama kita telah ya mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholatul khauf, sholat di saat kondisi kondisi ketakutan saat perang. Ya. Jadi kembali lagi pentingnya kita belajar akidah. Ya. Ya, jadi akidah, saya ulang kembali lagi, secara bahasa adalah ikatan atau mengikat sesuatu dengan kuat, ya. Dan menurut istilah adalah kita mengimani rukun iman yang jumlahnya 6. Antu'minu billahi, antu'mina billahi
beriman kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, beriman ya kepada nabi-nabi Allah. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sehingga apabila orang yang beriman kepada rukun iman yang jumlahnya 6 ini, maka dia bisa disebut sebagai seorang mukmin. Ya. Kenapa? Karena ada juga orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak mengakui hari kiamat. Hari kiamat itu enggak ada. Hari kiamat itu hanya cerita belaka. Nah, sungguh ini adalah ucapan-ucapan yang apabila diucapkan oleh seorang Muslim yang mengaku Muslim, maka dia akan keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada salah satu rukun iman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ternyata ya ilmu akidah ini memiliki nama-nama lain ya selain akidah. Jadi banyak ulama salaf menyebutkan bahwa akidah sahihah, akidah yang benar itu yang pertama dengan nama sunnah. Ya. Ini untuk membedakan dari keyakinan-keyakinan dan pendapat-pendapat golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang sesat. Karena akidah yang benar, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah, diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah atau al-hadis itu adalah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Ya. Dan sebagian ulama salaf telah menulis kitab-kitab akidah dan mereka menamakan akidah ini dengan as-sunnah. Ya. Di antaranya adalah kitab as-sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Kitab sunnah atau as-sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Jadi nama lain selain akidah itu adalah sunnah. Kemudian nama berikutnya selain sunnah adalah usuluddin. Ya. Di antara ulama ada yang menamakan akidah dengan usuluddin atau pokok-pokok agama, usuluddin. Karena agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi i'tiqad atau i'tiqadiyah, ya, i'tiqadat yang artinya keyakinan-keyakinan dan juga amaliyat, yaitu amalan-amalan. Ya. Apa itu yang dimaksud amalan-amalan yang berhubungan dengan i'tiqadat dan apa amalan-amalan yang berhubungan dengan amaliyat. Jadi amaliyat adalah amalan-amalan anggota badan atau yang ini berhubungan dengan syariat-syariat dan hukum-hukum ya yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mengamalkan sebuah ibadah, salat, ya, kemudian zakat, ya, haji dan amalan-amalan yang lain. Sementara akidah, i'tiqadat itu yang berhubungan dengan keyakinan hati. Ya. Dan karena akidah adalah ketaatan yang mulia dan kebenaran akidah merupakan syarat diterimanya ibadah-ibadah yang dilakukan, maka bisa dipastikan jika akidah seseorang itu rusak, maka ibadahnya
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu berhubungan dengan keyakinan seseorang. Ya, akidah berhubungan dengan keyakinan seseorang dalam membenarkan ya apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, beriman kepada Allah berarti hatinya meyakini dan membenarkan adanya Allah. Ya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah berarti hatinya meyakini dan membenarkan akan adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Kitab-kitab Allah, ya nabi-nabi Allah, ya kemudian hari akhir dan juga ketentuan yang baik dan buruk. Jadi seorang yang beriman dia meyakini dan membenarkan adanya rukun iman yang jumlahnya 6. Sehingga kalau keyakinannya tidak benar, ya, akidahnya rusak, maka bisa dipastikan ya, bahwa ibadah yang dia lakukan tidak diterima dan pahalanya batal. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mewahyukan atau telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, la in asyrakta, seandainya kamu mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka amalanmu akan terhapus. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk kita belajar akidah yang benar agar amal ibadah kita juga benar. Maka ya kita sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga diibaratkan sebagai seorang nahkoda yang akan memegang kendali kapal kita, harus bisa mengajarkan kepada istri kita dan anak-anak kita akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benar, maka ibadah kita juga akan benar pula, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertemuan pada malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya di hari Rabu, pembahasan fikih ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rafiul Anwar atau Ustadz Agus Santoso. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk mencari rezeki, dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dari segala macam bentuk wabah, dari segala macam bentuk musibah dan mara bahaya. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon pertolongan dan memohon perlindungan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.